kehendak-Mu yang terlaksana, bukan kehendak kami, karena kehendak kami seringkali yang kami kira berkat ternyata berujung celaka. Hanya Tuhan yang tahu apa yang kami perlukan. Hanya Tuhan yang tahu apa yang terbaik bagi anak-anak-Nya. Ajari kami hikmat supaya jemaat-Mu semua menjadi smart. Tolong kami, Roh Kudus, hamba-Mu tidak mampu. Kasih hamba-Mu kata-kata yang mudah dicerna, kata-kata hikmat dari Tuhan, dari hati Bapa. Hamba tidak ucapkan apa yang hamba tidak perlu, hamba akan ucapkan apa yang Tuhan suruh. Sembunyikan di balik salib-Mu, berkati gereja-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. God bless you. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jangan duduk dulu. Siapa yang tadi pagi udah ibadah nambah 1 porsi? Oh haleluya, kasih tepuk tangan untuk mereka. Ini mereka tadi keluar lalu antri lagi. Dan jemaat juga hari ini Qingtian Puhuicia. Jangan pulang udah. Dengar-dengar Bali macet total di luar sana. Nah nanti ini kebaktian berikut-berikutnya khotbahnya tentunya nggak ada yang sama. Pewahyuan tidak bisa diulang. Anda mesti belajar sesuatu, ini investasi ilahi ya. Welcome home untuk semua yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Semoga gereja ini menjadi gereja tetap Anda. Dan juga Nusa Dua, Tabanan, semua yang di Nusa Tenggara, Kupang, Waingapu, Mataram, Timor Leste, yang Sydney, Melbourne, Perth, dan semua Hobart, gereja-gereja kita di mana-mana yang sekarang live streaming dari sini. Kasih tepuk tangan, welcome home untuk mereka. Sebelum duduk, coba lihat orang-orang di samping kanan kiri itu kekasih Tuhan Yesus. Sapa mereka, katakan halo. Kenalan sedikit, nama saya, hobi saya, tinggi badan saya, enggak usah. Just say hello aja ya, silakan duduk. 5 kali tentang Yunus. Jangan, ini munculkan ya menunya. Jangan seperti Yunus. Kita belajar banyak dari hidupnya supaya kita tidak mengulangi kesalahannya. Supaya hidup kita lebih diberkati dari hidup seorang nabi. Hidup kita dipakainya. Umum 1 tadi, jangan ingkari panggilan Tuhan. Kebaktian pertama, to kick it off. Untuk memulai, saya banyak cerita-cerita sih. Ada banyak cerita-cerita yang saya biasanya tidak menceritakan story. Tapi tadi pagi saya tergerak untuk banyak kesaksian. Nah ibadah sekarang jangan gagal berserah penuh. Lalu 3-4 nanti juga jangan ketinggalan. Masing-masing beda. Mari kita buka sama-sama. Di Yunus pasal 2, jangan gagal berserah penuh. Ini episode kedua kitab Yunus. Ketika dia sudah berada di perut ikan. Pasal 2 ini adalah ayat-ayat from the belly of a fish. Dari perut ikan. Saya tidak tahu ikan apa, yang pasti bukan ikan koki, bukan ikan koi, bukan ikan mujair atau gurami, ini ikan besar sekali, hanya Tuhan yang tahu. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya, ayat 1. Dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka lah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat.
Ini cerita saya akan kasih terang benderang yang mungkin belum pernah Anda pikirkan. Tapi jangan lupa benang merah silver lining khotbah ini berjudul Jangan Gagal Berserah Penuh. Kalau kita mau berserah sama Tuhan itu alangkah baiknya dari awal. Jangan ketika kita sudah terjepit, kepepet, atau sesuatu yang buruk terjadi. Kita bisa kenal Tuhan sewaktu kita jaya, orang juga bisa kenal Tuhan ketika dia bangkrut. Jangan tunggu bangkrut, baru kita itu mengakui kedaulatannya. Tapi kalau kita sudah bangkrut, jangan putus pengharapan lalu bunuh dirimu, sebab di dalam Kristus selalu ada harapan hari esok yang penuh dengan pengharapan. Jangan kita sia-siakan kesehatan. Waktu kita sehat, belajar kenal Tuhan. Datang ke gereja jangan ngomel-ngomel, parkirannya penuh. Ibadah juga jangan tawar-menawar, kok pagi banget sih. Atau mungkin waktu kita lagi sehat, kita punya banyak keinginan, kita nggak pernah menyisihkan waktu utama untuk pelayanan. Doa pun jarang seperlunya. Jangan tunggu nanti sakit, baru kita berserah penuh. Tuhan bisa loh cambuk seseorang dan izinkan sakit penyakit datang. Agar supaya hatinya berbalik kepada Tuhan. Tuhan itu nggak pernah jahat, Tuhan nggak pernah kasih penyakit, Tuhan nggak pernah mencobai siapapun. Tapi Tuhan bisa izinkan sesuatu terjadi untuk membuat hati orang itu berbalik. Karena nyawa atau roh orang itu lebih berharga daripada harta miliknya. Bahkan lebih berharga roh seseorang daripada tubuh jasmaninya. Kadang-kadang Tuhan izinkan juga tubuh kita dibinasakan supaya kita itu bertobat. Ada orang yang susah banget gitu, tapi waktu dia jatuh, dia cari Tuhan. Ya puji Tuhan. Tapi jangan tunggu itu terjadi, baru mencari wajahnya. Tapi kalau kita sakit, carilah Tuhan. Tabib di atas segala tabib. Berserah penuh tidak sama dengan tidak berbuat apa-apa. Berserah penuh bukanlah tidak berbuat sesuatu. Berserah penuh itu mengenali apa yang menjadi kehendak Allah, dan mengutamakannya. Mengutamakan itu di atas kehendak pribadinya, kemauan dan keinginan. Seperti Yesus di Getsemani, dia berdoa, Bapa, bukan kehendakku jadi. Kalau aku sih, kalau boleh, cawan ini berlalu. Yesus bukan takut paku. Yesus tidak mau berada di posisi kita, yaitu harus berpisah dengan Bapa akibat dosa. Yesus tidak pernah berdosa. Tapi di kayu salib itu Yesus seolah menjadi dosa bagi kita. Dia nggak berbuat dosa, tapi dia he became sin. Dia seolah menjadi dosa bagi kita sehingga Bapa harus mengalihkan wajahnya sehingga Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus tidak takut paku atau palu. Yesus tidak takut mahkota duri. Yesus tidak mau berada di posisi di mana Allah murka, Bapa murka kepadanya. Tapi Yesus tahu bahwa dia ada di dunia, diutus oleh Bapa untuk menebus dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah, Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus tahu untuk jam inilah Dia datang ke bumi. Maka Yesus berkata, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu Bapa. Apakah Yesus tidak berbuat apa-apa? Apakah Yesus tidak berbuat sesuatu? Jangan salah, Yesus melakukan semua menggenapi nubuatan di setiap langkahnya. Pada waktu dia disalibkan, digantung di atas sana, everything he said and did, apapun yang dia lakukan dan katakan, semua adalah menggenapi profesi atau nubuatan firman. Yesus naik ke sana, pekerjaan keras itu. Dia menderita karena dosa kita. Berserah penuh itu bukan tidak berbuat sesuatu. Justru berbuat sesuatu. Tapi berbuat apa yang Tuhan suruh. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Melaksanakan misi Tuhan di atas misi pribadi. Please jangan salah mengerti. Kalau saya kasih judul begini, jangan gagal berserah penuh. Bukan berarti kita setiap hari cuman aku berserah lalu tidak berbuat apa-apa. Setiap jam melulu doa tidak bekerja. No.
Tapi orang Kristen anak Tuhan harus menangkap isi hatinya dulu. Supaya apapun yang kita lakukan, semua di dalam terang firman. Whatever we do or we don't do, apapun yang kita lakukan atau tidak lakukan, itu takarannya adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita baca ayat per ayat, saya kasih terang. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Nah, inilah kekurangannya. Ini kan pasal 2. Pasal 1, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Pasal pertama, waktu firman datang, Yunus tolak mentah-mentah. Nanti waktu dia sudah ada di perut ikan, dia yang koar-koar sama Tuhan. Help, help, SOS, 911. Manusia itu kalau sudah terhimpit, kalau sudah kejepit, kalau sudah desperado, udah putus asa, dia nggak objektif cari Tuhannya. Karena dia ada kepentingan, dia ada keperluan, dia ada kebutuhan. Makanya saya katakan tadi, jangan tunggu kita butuh baru cari Tuhan. Sebab kalau kita menunggu sampai kita butuh, nanti pasti missing something. Pasti kita nggak bisa menangkap isi hatinya penuh. Karena apa? Karena kita lebih mementingkan kebutuhan kita. Kita lebih merasakan apa yang kita butuhkan. Kita nggak bisa nangkap firman Tuhan. Dan kita tidak bisa menangkap isi hatinya sepenuhnya. Sehingga jalannya nanti akan terseok-seok. Jalannya itu nggak pernah bisa ngejos. Nggak bisa lancar. Setiap langkah itu mesti kecentok sesuatu dengan Tuhannya. Orang begitu itu adalah orang yang need oriented. Orang yang orientasinya keperluan, kepentingan, kebutuhan, dan doa-doanya sendiri, permohonan doanya. Orang kayak gitu nggak pernah bisa melihat garis besarnya, nggak bisa melihat jalan lurus, nggak bisa melihat master plan-nya Tuhan. Ya, saya coba bangun dulu pelan-pelan supaya Anda bisa ngerti. Saya nggak kasih Anda firman-firman yang ringan. Saya kasih Anda firman-firman untuk Anda renungkan. Sedangkan orang kalau bisa lihat master plan-nya Tuhan, orang kalau bisa melihat jalan jauhnya Tuhan, enak gitu loh. Dia nggak bergumul di setiap kilometer ngeluh lagi. Tiap kilo perlu dibujuk lagi, tiap kilo itu perlu dilayani, tiap kilo perlu konseling, tiap kilo perlu curhat, tiap kilo perlu kelepasan, tiap kilo perlu kesembuhan batin. Itu ada bahasa Ibraninya, versi Indonesia, rempong gitu. Loh, dari waktu ke waktu kita perlu ganti oli, tapi kalau mobilmu tuh terus masuk bengkel langganan setiap minggu, tolong pikirkan ulang. Something is wrong, sesuatu yang salah dan very terribly wrong, sesuatu yang sangat-sangat salah pada mesinnya. Jangan dimanjakan tuh mobilnya tiap minggu terus bengkel lagi. Oli kok ganti setiap minggu tuh gimana? Bocor kali. Jangan cuma dikasih oli, cari kebocorannya. Banyak orang kekristenannya begitu, kerohaniannya. Tiap kilo selalu bergumul yang tidak perlu. Karena dia nggak bisa nangkep isi hati Tuhan, gagal berserah penuh. Dia nggak bisa lihat jalan Tuhan, nggak bisa kenal Tuhannya. Duh, dari waktu ke waktu kita semua perlu ganti oli, saya pun iya. Pernah sekali pada waktu zaman pandemi ini, sibuk sekali, saya sibuk banget waktu pandemi. 1 minggu bisa khotbah 18 kali yang beda. Bukan hanya saat teduh bersama, online gereja kita, saya seminar konferensi Taiwan sana sini itu bisa hari ini sebentar saya ada di sini di Surabaya waktu itu, jam berikutnya saya ada di Hong Kong, cuman saya badannya masih ada di situ. 18 kali, letih sekali. Suatu hari setelah saat teduh bersama, ini yang tidak kelihatan karena ini di balik layar. Setelah bye-bye, saya dilawat Tuhan itu sampai semua yang di sana kru semuanya juga nggak bisa apa-apa. Saya dilawat Tuhan, nangis dilawat Tuhan. Itu saat teduh bersama tidak kelihatan. Selesai, bye-bye. Pembicaranya yang dilawat Tuhan. Saya juga perlu ganti oli. Kita semua manusia. Tapi nggak setiap minggu gitu. Nggak setiap langkah. Kalau setiap minggu, setiap langkah, something wrong with you. Inilah Yunus. Dia berdoa kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan. Harusnya dia sudah berdoa dulu kepada Tuhan, gak lari naik kapal ke arah yang salah. Harusnya kalau mau doa itu dari awal.
Doa saat dia menerima firman Tuhan. Ketika datanglah firman Tuhan itu langsung diresponi. Nabi Yunus berdoa dari dalam perut ikan. Tapi nggak apa-apa sih. Better late than never. Lebih baik telat daripada tidak pernah datang. Yunus dari dalam perut ikan, dia cari Tuhan. Still a good move, tetap langkah yang betul. Kita lihat ayat 2, katanya, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak. Dan kau dengarkan suaraku. Jadi di ayat 2 dia berseru. Yunus di perut ikan berapa hari? Siapa yang tahu? Yang tahu dapat kado hari ini, dapat hadiah. Siapa yang bilang 1 hari di perut ikan, angkat tangan. Siapa yang bilang 2 hari? Siapa bilang 3 hari di perut ikan, angkat tangan. Wah, semua dapat hadiah yang 3 ini. Anda pulang bisa membawa mobil orang sebelahnya. Kalau dia izinkan, kalau enggak ya sudah. Pupuslah hadiahmu. Dia 3 hari kan. Saya yakin Yunus waktu pertama ditelan, kondisi hatinya masih memberontak. Bukankah dia itu lari dari hadapan Tuhan? Mungkin malam pertama nginep di hotel perut ikan namanya. Gak ada lampu loh ya. Gak ada ranjang. Greasy semua, oily. Perut ikan kan penuh minyaknya. Dan gak enak kan orang kalau tidur basah-basah. Pernahkah kalau baju Anda basah langsung tidur? Itu gak nyaman. Lalu setelah itu gelap gulita. Gak kedengaran apa-apa. Cuma dengar dengungan-dengungan. Ya kalau bayi nggak keberatan, tapi dia orang dewasa. Dengar suara samudra, tapi dari perut ikan. Nanti ikannya kalau sekali-kali bersendawa, baunya. Nggak enak. Mungkin malam pertama, dia betul-betul diproses Tuhan. Ngamuk-ngamuk mungkin. Itu ikan mungkin dipukul-pukul, orang kalau ngamuk kan bisa aja, mukul-mukul mungkin dia secara karena melampiaskan frustrasinya, mungkin dia pukul dinding perut ikan itu. Tambah justru goyang, mabuk lautan. Seperti digoncang-goncang gitu, muntahkah Yunus di dalam? Bayangkan. Nggak mungkin nyaman. Waktu dia pukul gitu, ikannya bereaksi. Ikannya batu, dia terpental karena dia tidak pakai seatbelt. Nggak ada kan sabuk pengaman? Terjadi turbulensi. Nah, waktu ikan itu kejar mangsa berikutnya makan, ikan, masuk ke dia. Seperut sama bangkai-bangkai ikan itu. Amis luar biasa. Malam pertama, dia memang kurang ajar sama Tuhan. Marah-marah, tuding-tuding semuanya. Tapi dia mulai nausea, dia mulai mual semuanya. Malam kedua, menurut saya Yunus ini kenapa 3 hari? Selain untuk sebagai nubuatan Kristus 3 hari mati lalu dibangkitkan. Tapi sebenarnya harusnya dia bisa aja keluar hari pertama. Manusia itu kan gak mau nyerah. Mau tahu ya, manusia bisa keras kepala. Mau tahu kepala siapa lebih keras di manusia? Allah. Jangan keras kepala lah, gak menang sama Tuhan, sungguhan. Dia sudah pernah menakdirkan, semua lutut bertelut soalnya. Percuma lah kau lawan. Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Yesus berkata begini, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Percuma kau menendang gala. Percuma kamu tendang pintu besi. Pintunya enggak adu-adu, kakimu yang bengkak dulu. You don't fight against me. Makanya Tuhan kalau melihat bangsa-bangsa, bagaimana mereka mereka-reka terhadap orang yang diurapinya, itu bicara tentang Kristus, namun juga dengan gerejanya, anti-Kristus, anti-gereja, anti-Kristen. Memang kadang-kadang orang Kristen diizinkan dianiaya. Bahkan ada juga yang mati di martir. Tapi tahukah, nggak menang nggak lawan Tuhan dan apa yang Tuhan urapi. Percuma. Memang akan ada jatuh korban seolah-olah menang. Tapi bukankah ada ayatnya di Mazmur, Tuhan yang bertata di sorga tertawa melihat bangsa-bangsa yang melawannya. Mereka mereka perkara yang sia-sia. Dan yang maha kuasa duduk di tahtanya, tertawa atas mereka. Lu orang mana bisa menang? Gak peduli sana siapa. Belajar berserah. Kalau kita gak berserah penuh, toh cepat lambat, kita bertekuk lutut dan berserah. Tetap kita akan berserah. Karena Tuhan tidak bisa ditekuk. Jalannya lurus. Gak menang gak?
Yang menderita itu kita, yang berdarah-darah itu kita. Yesus berdarah cuma sekali, yaitu untuk menebus dosa manusia. Dia tidak akan mati kedua kali. Tapi kalau kita melawan Tuhan, kita yang mati-matian. Tadi pagi saya sampaikan, mending saya bayar harga untuk ikut Tuhan. Mending saya bayar harga demi Tuhan, karena Tuhan. Bahkan karena Tuhan mengalami penganiayaan. Daripada saya bayar harga karena menjauhi hadirat Tuhan. Harga begitu yang saya bayar, tidak berujung berkat. Harga yang saya bayar karena menentang kehendak Tuhan, membawa saya akhirnya kembali ke titik nol lagi, ground zero. Ke posisi semula, saya tetap harus mentaati. Tapi kalau saya bayar harga demi ikut Tuhan, saya ngalami kemajuan. Orang lain juga ngalami kemajuan karena saya. Harga apa yang hendak kau bayar? Ikut Tuhan, melayani Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, atau membayar harga karena menjauhi hadirat Tuhan? Paham maksud saya, Bapak Ibu? Yunus ini, kenapa nggak malam ke-1 aja langsung sudah dimuntahkan? Malam kedua, saya yakin sekalipun Alkitab tidak menulisnya, tapi kalau 3 hari itu Alkitab mencatatnya, ayat 2 ini dia berseru persis sebelum dia dimuntahkan. Ayat 1 itu nyambung ayat 10. Dan berfirmanlah Tuhan pada ikan, ikan itu pun memuntahkan. Jadi saya yakin pasal 2 Yunus ini terjadi di hari ketiga di perut ikan. Soon after dia dimuntahkan. Nus, kenapa nunggu 3 hari? Berapa banyak di antara kita nunggu setelah diproses mati-matian baru mau menyerah? Let's be smart, my friend. Detik Tuhan berfirman, jangan pasal 2. Ayat pertama pasal 1 pula, datanglah firman Tuhan, langsung sambut tangan. Kenapa kita harus mengalami neraka dulu untuk kita bisa mengecap surga? Kenapa kita harus melalui gada dulu untuk bisa merasakan tongkat penggembalaannya? Kenapa firman itu harus jadi pedang dulu, membunuh sesuatu dalam diri kita, baru menjadi mana? Itu buang waktu namanya. Tuhan itu maha besar. Api menjalar di depannya, membakar semua musuhnya. Gunung-gunung pun meleleh dalam hadiratnya. Ini saya mengutip kitab Mazmur. Jangan kau lawan, sekalipun kelihatannya Tuhan itu sekarang jadikan bulan-bulanan di dunia ini. Dia tetap gak kalah. Tuhan itu hanya mengalah, tunggu waktunya. Dia berkata setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut. You see, at the end, you will see that he's coming as the King of Kings. Raja di atas segala raja. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Hari ketiga. Dan ia menjawab aku, tapi saya tetap harus pro dan kontra dengan Yunus, menunjukkan yang bagus. Nggak hanya menunjukkan yang kurang bagus. Saya kagum, Yunus ini punya karunia iman. Kebaktian 1 tadi saya jelaskan dan jabarkan. Dia itu punya karunia iman, lebih gede imannya daripada kasihnya. Itu for sure. Tapi izinkan saya sekarang menunjukkan bagaimana kita beriman waktu dalam kesusahan. Saya tidak mengajarkan pada Anda kalau susah jangan cari Tuhan loh ya. Dan saya juga tidak berkata kalau Anda cari Tuhan pasti nggak susah. Susah nggak susah cari Tuhan. Detik di mana Tuhan bicara kepada Anda, jangan tunggu nanti ngalami cambukan, baru cari Tuhan. Detik Tuhan bicara, langsung turuti. Itu yang terbaik. Kalau dia lagi bicaranya, dia bicara ke dalam hidup Anda waktu Anda susah, ya turuti. Jangan tunggu nanti, kalau aku sudah keluar hutang, aku baru melayani. Atau kalau Tuhan beri mujizat, aku sembuh, baru aku akan dibaptis. Jangan begitu. Kalau Tuhan bicara hari ini, today you obey. Hari ini kau taat. Kalau Tuhan bicara sama kita ketika kita dalam kesusahan, taatilah Tuhan. Tapi kalau Tuhan bicara sama kita, kehidupan kita fine-fine saja. Kalau kita ditanya, how are you? I'm fine, thank you. Itu sungguhan. Jangan tunggu sesuatu yang buruk. Jangan berkata, nanti aja. Nanti. Tuhan tuh nanti aja. Jangan tunggu sesuatu yang buruk dulu. Baru mencari wajahnya. Tapi saya kagum dengan Yunus. Dia berkata, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan hari ketiga. Dan ia menjawab aku, tunggu, di ayat 2 ini ikan belum memuntahkan. Tapi Yunus itu punya karunia iman. Kita harus contoh dan teladani. Kalau berdoa itu yakinlah detik itu Tuhan dengarkan doanya. Jangan setelah berdoa amin. Lalu berkata didengarkan gak ya?
Kalau Anda masih ragu dalam doamu, jangan bilang amin dulu. Dalam nama Yesus, nanti kerja dulu. Masuk lagi ke hadirat Allah nanti di ruang doamu. Oke Tuhan, aku akhirnya percaya. Amin. Amin itu jangan pelin-pelan. Amin itu jangan basa-basi. Amin itu jangan jadikan kelatahan rohani. I never say amen if I don't truly trust. Saya tidak berkata amin kalau saya tidak sungguh-sungguh percaya. Kalau saya berdoa, dalam doa saya yakin Tuhan jawab, baru saya berkata amin. Oh kalau gitu jangan. Kalau gitu Pastor Philip ajarkan kita jangan aminkan doa kita. Bukan, tapi ajarkan supaya percayalah kalau berdoa. Supaya aminnya itu yakin. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Yakin lah, ya kan ya, sungguh ya. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Ayat 2, dia masih di dalam gelap gulita perut ikan. Tapi dia sudah berkata, dan ia menjawab aku. Yunus tidak berkata, dan ia akan. Dan ia menjawab aku itu, ia sedang. As this prayer is being lifted up, waktu doa ini kupanjatkan, bersamaan itu belum kuaminkan, Tuhan sudah mulai menjawabnya. Hebat loh Yunus ini, tetap saya harus angkat topi. Karena saya tidak pakai topi ya. Saya kagumi. Ini Yunus imannya luar biasa. Kalau satu hal kau dan aku bisa contoh dari Nabi Yunus, his faith. He's a giant of faith. Imannya. Dan di tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, sungguhan itu. Gak enak teriak di perut ikan. Tuhan, itu balik lagi. Hon. Malah justru Tuhan, Tuhan, hantu. Karena kalau Anda punya sound system kurang bagus, atau bukan akustiknya soundnya bagus ya. Hello, hey, lo, hello. Tuhan jadi hantu. Makanya dia berkata, aku ini berteriak di perut ini, di tengah dunia orang mati. Kita tahu akhir cerita ini, hari ketiga, hari terakhirnya di perut ikan. Yunus tidak tahu kapan ini berakhir, dan dia tahu dia pasti akan mati. Dia nggak main-main loh, ini bukan soal cerita, ini soal nyawa bagi dia yang mengalaminya. Di tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Padahal suaranya mental kembali ke dia. Tuhan, sakit sendiri. Tapi dia berkata, somehow I believe, you hear me. Amazing. Nus. Coba semua bilang, nus. Kenapa enggak pakai iman kayak gini di pasal 1? Ngerti ya? Kenapa waktu datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian bangunlah, pergilah ke Niniwe, dan sebagainya. Harusnya dia berkata, Tuhan dengarkan doalah untuk Niniwe. Kalau Anda enggak mumpuni, enggak nyanggupi, merasa kurang di area mana untuk tugas ini, doa syafaat, Tuhan lengkapi saya. Serahkan kekhawatiranmu, daripada kreatif, pikirkan yang aneh-aneh. Kekhawatiran itu kreatif sekali loh. Anda membayangkan what Satan can do. Apa yang setan bisa lakukan. Kenapa tidak serahkan, Tuhan aku khawatir gini, tapi aku percaya. Engkau pasti mendengarkan doaku, kekhawatiranku tidak akan berarti, tidak akan terjadi, ketakutanku pasti akan dibatalkan. Dan rencana setan digagalkan, harusnya dia pakai iman kayak gini di pasal pertama. Tapi ya sudah, lebih baik sekarang daripada nggak pernah. Pasal 2 ya pasal 2, monggo silahkan. Tapi kita bisa pelajari sesuatu. Iman dia ini dahsyat, cuman salah tempat. Andai kata kau pakai tenaga yang sama untuk beriman, hasilnya pasti berbeda. Ayat 3, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Ayat 3 bagus ya? Enggak. Doanya ini victim mentality, mentalitas korban. Coba bacakan. Dari sini saya sudah tahu. Masa Tuhan nggak tahu? Saya aja bisa tahu, apalagi Tuhan. Telah kau lemparkan aku. Ada sedikit menyalahkan Tuhannya. Kenapa kamu nggak sadar, Tonus? Yang melemparkanmu ke dalam itu adalah dosamu.
pemberontakanmu, pembangkanganmu, menolak kehendak Allah. Terjegur sendiri ke dalamnya. Telah kau lemparkan, berapa banyak kita kalau berdoa itu salah berdoa. Kenapa kau izinkan ini terjadi? Aku melayanimu kok. Aku memberi persembahan, kenapa? Mengalami begini secara keuangan. Aku mengampuni, kenapa aku terus dibully? Tapi Tuhan itu tetap catat doanya. Dan herannya, Allah kita yang selalu maha pengalah, tidak pernah memperhitungkan benar salahnya doa kita. Dia melihat hati kita, celakanya, kita kok gak bisa lihat hati Tuhan ya. Tuhan itu bisa menangkap isi hati kita. Kenapa kita gak bisa menangkap isi hatinya? Ya kan karena Tuhan adalah Tuhan. Lah ya, Anda kalau bilang Tuhan adalah Tuhan kan karena mentang-mentang Tuhan maha tahu kan. Kenapa gak mikir dari sisi Tuhan maha benar? Nah karena Tuhan adalah Tuhan, dia gak harus loh mau tahu isi hatimu. Dia tahu. Tapi kita tuh yang salah loh. Harusnya Tuhan marah loh. Kenapa kalau Tuhan jadi biasa, kalau Tuhan tuh ngalah sama kita? Kalau kita luar biasa untuk ngalah sama Allah. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam. Jadi kamu salahkan Tuhan. Gak heran. Ini ayat 3 nanti ada sambungannya. Dia memang keluar dari mulut ikan. Tapi kalau Anda baca nanti pasal-pasal berikutnya. Pasal 4 apalagi. Ngamuk lagi dia. Kali ini dia ngamuk sama Tuhan karena tanaman. Nantilah tunggu ibadah terakhir. Ngamuk karena pohon. Ini memang nabi ini luar biasa. Ini nabi ada nama Chinese-nya dia. Yang bisa ngomong bahasa Mandarin mungkin bisa nikmati apa yang saya mau sharingkan. Bukan bocah, bukan. Ini nabi luar biasa, dia berguna. Nabi ini Senya Pu. Nah, ya. Kok Pu? Bukan. Senya Tai. Tai Kuofet. Yang ketawa itu yang ngerti. Bahasa timurnya, ketir laluan. Tai Kuofen. Dia kalau punya bahasa Chinese, dia itu Mr. Tai Shensen. Tai Kuofen. Ketir laluan dia. Bisa ngamuk sama Tuhan gara tanaman. Itu tanaman punya aku, kenapa kau cabut? Ngamuk. Tuhan itu tidak pernah marah. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam. Masih ada amarahnya. Ketara bahwa Yunus sekalipun keluar dari mulut ikan, belum berserah penuh. Tapi kalau dia sampai hari keempat, mungkin meninggal dia. Tuhan ngalah denganmu dan menyelamatkanmu, serta memberkatimu, bukanlah takaran bahwa dia sudah berkenan kepadamu. Dia hanya berbelas kasihan. Just because God rescued you, Tuhan menolongmu, tidak berarti sana sudah mengerti kehendaknya. Hanya karena Tuhan mengabulkan doamu, bukan berarti Anda sudah belajar berserah penuh. Itu semata-mata Tuhan ngalah, bahkan ngalah sama doa yang salah. Orang bilang kasih itu buta, mungkin dari sisi Tuhan, kayaknya Tuhan tuh, kita nggak boleh berkata Tuhan itu buta. Tuhan itu melihat, maha pelihat. Dia itu terang, tidak ada bayangan. But honestly, jujur ya, mikir ini. What do you see in me ya? Emangnya Tuhan tuh lihat apa pada diriku sehingga kau memilihku ya? Bahkan engkau mau mati bagiku di kayu salib itu. What do you see in us? Kau lihat apa di dalam sekelompok orang berdosa, bejat jahanam seperti Anda dan saya? Gak ngerti aku. Love is blind kan? Kasih itu buta. Bukan Tuhan buta. Kayaknya Tuhan menutup sebelah mata waktu menyelamatkan kita. Yunus. Di titik di mana kau mengalami mujizat pun kau belum tahu. Bahkan orang bisa gembar-gembor berkata, aku mengalami mujizat, jangan sombong. Terbesar itu bukan mujizat. Yang terbesar adalah hati yang taat. Berserah penuh. Humility outweighs any miracle. Kerendahan hati itu di takaran neraca jauh lebih valuable, lebih berharga daripada mujizat. Karena mujizat, you don't do anything about it. Anda tidak melakukan apa-apa untuk mendatangkannya.
Humility, kerendahan hati, adalah pilihan hatimu sendiri. Just because karena Tuhan itu beranugerah, bukan berarti selesai tugas kita. Berapa banyak orang mengalami mujizat? 9 orang kusta dari 10 itu tak pernah kembali. Merasa sudah dapat goal jiwaku. Mujizat telah aku capai. Nggak muncul, nggak nongol lagi. Nggak kelihatan melayani. Tak terbeban buat gereja. Tidak ada niat hati untuk bisa jadi berkat buat sesama. Untuk menolong seseorang seperti dirinya. Nggak ada. Banyak orang sudah menerima mujizat, ya sudah mari, udah selesai. You think miracles are the greatest? Mujizat terbesar? You salah. Nabi ini segera mengalami mujizat. Belum sampai lewat 2 pasal, udah ngamuk-ngamuk lagi sama Tuhan. Taekwovan. Keterlaluan. Ya, tapi saya kasih pro kontranya selalu. Bagusnya apa? Jangan marah sama Yunus. Yunus ini luar biasa. Sebenarnya Yunus itu nggak jauh-jauh dari kita. Kita 11-12. Dia 12, kita 11. Kita yang lebih jelek dari Yunus sebenarnya loh, terus terang. Cuman kita nggak diceritain gitu aja. Kalau diceritain bisa lebih parah nih. Ya Yunus, ya Yunita. Tapi kelebihan Yunus adalah dia hafal firman tanpa membaca. Yunus ini kejadiannya, timelinenya sudah lewat tuh Abraham, Musa, sudah ada hukum Taurat. Bahkan sudah lewat zaman raja-raja, bukan lewat, dia sedang mengalami. Yunus ini di zaman setelah Raja Daud tentunya. Jadi Yunus ini sudah pernah baca Mazmur. Dia adalah orang yang soleh, yang takut akan Allah. Cuman hatinya belum berserah gitu aja. Dia itu masih sama Tuhan itu, ada api Roh Kudus tapi ada api asing. Dia itu masih roh dan campur kedagingan. Berapa banyak di antara kita itu, bulat aja di situ, area itu, money gitu aja terus, uang terus. Gaji di situ terus. Fasilitas gitu kalau di tempat kerja. Pelayanan juga sama, jika full timer. Atau kalau yang volunteer. Pengakuan, pujian manusia tempat di gereja. Aduh gitu aja, greget gitu kadang-kadang. Ada di antara kita tuh yang begitu aja sama Tuhan. Itu kayak, gak tau lah, setiap orang itu punya kumat-kumatannya lah ya. Masih roh tapi juga daging, terus gitu. Dan Tuhan itu nggak mau kawin campur. Roh Kudus, jangan dicampur dengan kedagingan. Hai Nadab Abihu, hai anak-anak daripada imam besar Harun yang mencampur api asing dan mereka mati hangus. Jangan kau campurkan. Yang murni sama Tuhan. Yang murni. Yunus ini campur baur, tetapi paling tidak saya tunjukkan, dia itu hafal firman. Dia berkata gini di ayat 3b, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Itu tahu dari mana? Itu dari Mazmur 42, seperti rusa itu loh, merindukan air. Tahu nggak yang seperti rusa? Ya. Waktu kita nyanyi lagu itu sampai, kaulah sungai, lagunya gimana? Kehidupanmu, Yesus, ku sembah kau dengan segenap hatiku. Lalu pemimpin pujian ingin sekali supaya break the crowd. Laki yang cowok giliran nyanyi, yang cewek giliran nyanyi. Lalu dia berkata, sekarang yang wanita seperti rusa. Yang ngerti ya, nggak langsung nyanyi. Apa? Kami seperti rusa? Ya udah nggak usah. Ini cuma bercanda. Nggak ngerti ya sudah ya. Oke, itu lagu seperti rusa dari Mazmur 42. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku, itu dia mengutip firman. Waktu mati lampu, karena di perut ikan tidak ada lilin. Dia bisa sebut sebab gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Waktu dia dengar dengungan suara sendiri, ngung atau dari perut ikan. Mestinya hatinya kena panic attack. Tapi karena dia ingat firman. Keuntungan orang yang bisa hafal firman adalah saat dia nggak bisa mikir. Firman itu berdengung. Itu bagusnya di sini. Makanya itu kalau kita suruh ikut MSJ 1, suruh belajar firman, My Spiritual Journey 1, dituntun pelan-pelan, diajari saat teduh secara pribadi. Yang mau. Karena ada waktu-waktu di hidup kita nggak bisa mikir. Dan suara doa kita mendengung sendiri ke kita. Dan perut ikan itu yang ada di sekeliling kita. Waktu kita nggak bisa mikir, Yunus mengutip firman yang dia hafalkan. Sebab gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dia berkata, ini semua, aku tidak harus panik. Karena Tuhan pegang kendali, ini tetap gelora dan gelombangmu. Sekalipun kau marah sama aku,
tak sampai titik murka, engkau masih memberiku kesempatan kedua. Allah menjawab doaku. Luar biasa. When you can quote the scriptures in difficult times, waktu Anda bisa mengutip firman di masa-masa sulit dalam hidupmu, masa-masa hampa, biasanya orang akan terhindar dari kesalahan-kesalahan besar. Gak mungkin kan, maka Yunus membaca kitab Taurat, sebelum ditelan ikan, dia bawa Alkitab. Lalu ketika dia mau ingat satu ayat, karena dia pikirannya hampa, maka dia nyalakan korek api. Lalu dia baca Mazmur 42, gak ada ceritanya. Dia bisa mengutipnya, bayangkan kalau dia kosong. Kenapa orang Kristen bisa bunuh diri? Ya saya tahu ada alasannya, depresi apa, saya tahu. Mental health, kesehatan mental, aku ngerti. Fondasi, bottom line, sampai ke dasar segalanya. Hatinya hampa firman. Null, zero, the word. Bapak Ibu Saudara, zaman ini jangan kau kosong pikiran. Yunus ini bisa kutip firman. Kita lihat lagi ya. Dan aku telah berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Kalau Anda tanya sama saya, Yunus ini suka kitab apa? Karena perjanjian lama nggak banyak. Kitab-kitab Nabi masih ditulis. Nggak mungkin Yunus baca kitab Yunus, ini biografinya belum dialami. Jadi yang ada pada bangsa Israel di zaman Yunus adalah kitab Taurat, Torah, Pentateuch namanya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan kitab Mazmur sudah ada. Oke? Dan saya tahu kitab favorit Yunus dari ayat 3 dan 4 itu Mazmur, karena 4 itu juga mengutip Mazmur. Dan aku telah berkata, telah terusir aku, mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Itu kan cerita tentang Daud. Itu ada ayatnya, itu kutipan semua. Jadi dia waktu mati lampu, gak ada Alkitab di tangan, waktu dia kalap, panik, setengah mati, dan dia tahu bahaya nyawa, firman itu menolongnya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan saat ku ragu, asal Kau di depanku, besertaku selamanya. Sama-samanya katakan, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalan. Itu dia. Dengar khotbah itu gak pernah sia-sia. Dengar khotbah gak pernah sia-sia. Karena kita tahu firman itu juga spoken words. Firman yang diutarakan, jabarkan, diajarkan, diterangi. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan lagi ya, ayat 5, segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Kalau ayat 5 dan 6 ini, dia tidak ngutip siapa-siapa. Ini pengalamannya terkini. Update-nya terakhir di sosial media. Sebelum gelap gulita, dia di dalam perut ikan hari itu. Dia berkata, aku tenggelam. Lalu kalimat ayat 6 terakhir itu, firman itu selalu ujungnya iman. Iman timbul dari pendengaran, jadi nggak pernah salah. Kalau orang merenungkan firman, menghafal firman itu, selalu ujungnya firman itu akan jadi rema. Dan rema itu yang menjadi solusi pertama sebelum kau keluar dari masalah. Masalah memang ada tanggal kadaluarsanya. Saya beritahu, tanggal kadaluarsa ke-1 setiap masalah itu firman berbunyi di hatimu. Itu permulaan Anda keluar. Kapan persisnya dikeskan, dicairkan masalahmu itu, selesai sudah, itu Tuhan yang tahu. Tapi firman itu permulaan jalan. Dan waktu di ujung daripada dia mengutip firman, baru setelah itu kondisi terkini, ujungnya dia berkata, ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Luar biasa, wong dia masih di perut ikan kok. Masih berkutat di sana, dia sudah bisa GR dulu. Engkau naikkan nyawaku. Pahami Bapak Ibu Saudara, di gereja mungkin mudah. Kita keluar-keluar dan berkata, aku terlalu percaya. Waktu kanker kena ke tubuhmu, then your faith is truly tested. Whether you're a man of faith,
or not akan kelihatan. Waktu Anda di depan bahaya, misalnya Anda sedang ditodong, tadi pagi cerita, todong pistol, Juni 1998. Then you know, Anda percaya nama Yesus atau enggak itu akan kelihatan di sana. Waktu kita menghadapi masalah besar keuangan kita, enggak harus selalu bunyinya nyawa, atau yang sensasi, atau yang luar biasa. Anda menghadapi masalah sehari-hari, di situ Anda diuji keyakinanmu akan Tuhan. Dan Yunus berada di dalam perut ikan, panic attack kanan kirinya, dia nggak lihat siapa-siapa. Dan kalau Anda di dalam penjara gelap, waktu pertama masuk penjara belum sadar, beberapa orang yang di dalam penjara yang saya kunjungi bersaksi, setelah dia 3 hari di sana, dia baru sadar, aku udah akan keluar dari sini sampai 5 tahun lagi. Dia baru sadar, dia nggak bisa kemana-mana. Kalau penjara yang peri kemanusiaan, ada satu orang yang kami kunjungi belum lama lalu, bukan orang Indonesia, dia ditangkap di Filipina. Dan dimasukkan ke penjara, itu dia cuma berdiri segini, berdiri dan di tengah-tengah puluhan orang, di tempat yang cuma berapa kali berapa, dan orang-orang buang air juga di sana. Dia baru menyadari, aku di sini entah kapan, proses peradilan tak menentu. Baru seperti itu panik sudah. What must I do? I'll die here. Aku akan mati di sini. Jikalau tidak terbunuh, Bapak Ibu, waktu itu terjadi, thank God, ketika dia mulai kehilangan pikiran sehatnya. Dia mulai kehilangan sanity atau kewarasannya. Masih yang tersisa ketika semua pikiran warasnya meninggalkan dia, ternyata ada satu yang tidak bisa dicuri. Sungguhan ini. Pikiran waras bisa tercuri. Satu ini kalau ada di hati dan pikiranmu, tidak bisa tercuri. Bahkan ketika kewarasan pergi. Gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Itu ayat yang sudah pernah ditabur. Tetap di situ. Dan kalau Anda masih pegangan sama itu oksigenmu. Dan itu akan membawamu kepada rencana Allah yang berikutnya. Biasanya rencananya itu ajaib. Makanya itu ujungnya, dia berkata, ketika itulah engkau naikkan nyawaku. Kok bisa GR gitu? Dia masih diperutikan, dia berkata, engkau akan keluarkan aku dari tempat jahanam ini. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Nggak ada yang ajaib kan? Buka Alkitab pagi-pagi atau malam-malam sebelum tidur kalau Anda pulang kerja, baru saat teduh. Baca ayat-ayat yang bunyinya nggak luar biasa, Anda sudah pernah tahu? Anda catat-catat, Anda renungkan, hafal sungguhan juga enggak, masuk di hati. Anda kira pengalaman yang begitu alami, biasa, ordinary itu ternyata nanti akan menyelamatkanmu secara extraordinarily, secara luar biasa, supernaturally, secara supranatural, when your life needs it the most, waktu hidupmu paling membutuhkannya, di masa-masa krisis hidupmu, itu saat-saat biasa itu yang menolongmu. Tabung terus. Ketika tidak ada lampu, bahkan lampu minyak pun tiada, ketika minyak dan peritanya padam semua, Anda akan kaget, ada secercah terang, bukan dari situasi hidupmu, tidak ada titik terang, belum ada, tapi ada secercah terang, dari firman yang pernah ditabur di dalam hatimu. Itu masih ada kerlap-kerlip lampunya yang berbinar-binar, seperti binatang apa itu, yang keluar lampunya? Kunang-kunang. Sebab apa yang kau kenang-kenang itu nanti akan jadi kunang-kunang pada waktu. Wah. Ayat 8. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan. Mereka yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Lalu dia berjanji. Dia tepati janji sih di pasal 3. Tapi pasal 4 dia kumat lagi. Karena memang dia nggak pernah bisa lihat jalan penuh. Karena orang ini selalu kesleo, terplecok di setiap langkahnya. Nah ini yang kita pelajari dari Yunus yang tidak bagus. Tapi dia memang, saya tetap harus memberi dia kredit, karena Yunus tetap membayarkan yang dia nasarkan. Karena ayat 9 berkata, aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Dengan kata lain, dia tetap akan pergi ke Niniwe. Keselamatan adalah dari Tuhan. Detik dia berkata, salvation is of God. Keselamatan adalah dari Tuhan. Ketika dia tidak menaruh percaya pada dirinya atau pada orang lain, dia berkata, keselamatan dari engkau.
itu langsung Tuhan berfirman. Ini adalah keywordnya, passwordnya. Nggak boleh Anda pakai ini sebagai jimat, keramat, atau sebagai mantra. Keselamatan dari Tuhan. Itu harus dari hati. Tapi detik dia menyadari, keselamatan itu dari Tuhan. Yang penting itu hubunganku dengan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan pada ikan itu. Nah, saya ajak Anda untuk melihat ayat terakhir, tapi memikirkan dari sudut pandang yang berbeda, mungkin Anda tak terpikirkan. Lalu berfirmanlah Tuhan pada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Katakan haleluya dulu. Kenapa haleluya? Saya haleluyanya karena ikannya. Lalu berfirmanlah Tuhan pada ikan, dan ikan itu pun seperti Yunus membangkang dan berkata, nggak mau. Kenapa Tuhan pilih ikan? Ikan nggak berontak. 153 lari semuanya rebutan masuk ke jalannya Petrus padahal mati untuk Kristus. Supaya bagian dari story-nya Tuhan Yesus. Supaya bagian dari cerita Injil, dia masuk ke sana dijual ke pasar. 153 kena jerat semuanya. Nggak ada itu. Maka firman Tuhan berkata, maka Petrus lari-lari dengan perahunya, kasih bot juga, supaya bisa kejar ikan terakhir, supaya mereka tidak janggal 151. Ikan itu nurut, detik dia tahu ada kesempatan untuk memuliakan Allah, masuk ke jala. Ikan itu tidak punya pikiran. Insting, hewan instinktif. Ikan itu Tuhan berfirman, langsung muntah. Yunus Tuhan berfirman, dilawan. Kadang-kadang mestinya ya Tuhan bangkitkan penginjil dari ikan. Bayangin kalau ada ikan tiba-tiba ngomong gitu kayak keledai Biliam, bertobat satu negara. Kita ngomong sampai berbusa-busa. Bertobat gak seberapa. Bayangin kalau ada ikan tiba-tiba flipper berdiri mengatakan, Jesus is Lord. Asik tuh. Tobat itu semua. Paling gak di pantai itu, apalagi kalau viral. Orang kira ini AI kali, bukan. Ini bukan AI, AI ku di rumah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Bayangin kalau ikannya nggak mau, maka ceritanya beda. Maka ikan itu pun akhirnya Tuhan telan. Berakhir sashimi di Jepang. Nah, enggak. At some point, someone or something must obey him. Di titik mana selalu harus ada seseorang atau sesuatu yang mentaatinya. Kalau kita nggak mau taat, yang rugi kita. Saya nggak punya kesempatan ya untuk ceritakan. Ini kan Yunus perginya ke Niniwe, dia nggak mau. Dia pergi ke lain arah. Arah berlawanan itu, dia naik kapal dari Yope. Yope itu Java, bahasa hari ini Jaffa. Bukan Java, Java itu Pulau Jawa. Jaffa itulah Tel Aviv di Israel yang lagi perang hari ini. Dari tempat itu, ribuan tahun kemudian, atau ratusan, ya, ada keluar satu cerita. Di Yope itu, Yunus nggak mau kan, Tuhan nanti utus Petrus. Yunus nggak mau ke orang non-Yahudi, Niniwe kebetulan. Petrus diutus kepada golongan non-Yahudi, Cornelius namanya. Dari seaport, dari pelabuhan yang sama, Yope. Di sini disebut Yafo. Nanti di Kisah Para Rasul namanya Yope. Berubah dikit, dulu namanya Surabaya, sekarang Surabaya. Ya. Kalau Bali ya tetap Bali, forever Bali, haleluya, amin. Jadi itu namanya, itu Java, Tel Aviv. Di tempat di mana kau tidak taat, emangnya Tuhan butuh Anda dan saya? Detik kau tidak taat, Tuhan kirim yang lainnya untuk memuliakan Dia. Di tempat di mana kita menolak tawaran Tuhan, Tuhan akan muliakan yang lainnya. Tuhan itu tidak perlu banget kok sama kita. Sebenarnya Tuhan kejar di sini bukan hanya Niniwe, tapi Tuhan sedang mendidik seorang anaknya, Yunus namanya. Di tempat di mana kau taat, orang lain mendapat berkat. Tapi ketika kau tidak mau taat di tempat itu, Tuhan berikan kepada orang lain easily dengan mudah. You know, the kingdom of God can function without you and me. Kerajaan Allah bisa berfungsi tanpa Anda dan saya. Yang tidak tergantikan itu hanya Tuhan. Karena ada lagunya, there is none like you, tiada sepertimu.
Kita semua sebaliknya, semua kita tergantikan. We're all replaceable. Amin Bapak Ibu Saudara. Berfirmanlah Tuhan pada ikan itu, dan ikan itu pun takut menjadi sashimi. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Katakan, memuntahkan Yunus ke darat. Saya kasih kuis, daratan mana? Ayo, kok gak pernah mikir? Ke Nini? Bukan. Kalau ke Niniwe, saya kasih bocoran di kebaktian berikutnya, pasal 3, datanglah firman Tuhan pada Yunus untuk kedua kalinya, demikian bangunlah, pergilah ke Niniwe. Berarti dia belum nyampe dong. Dimuntahkan ke daratan. Selain itu, Niniwe dan Yopa tadi, jaraknya 375 mil atau sekitar 500 km. Itu ikan pasti imigrasi itu. Ikan gede-gede gitu biasanya sudah ada teritori. Antara ikan itu bepergian lama untuk seekor ikan bisa jalan 500 km 3 hari. Come on lah, dia pasti berburu dan lapar, gak mungkin. Atau mungkin muntahan dahsyat. Wow, langsung dia ratusan meter. Itu muntahan, itu betul-betul bersendawa yang terbesar di seluruh dunia. Wow, langsung. Coba pikirkan logisnya. Dia tidak dimuntahkan ke Niniwe. Sia-sia waktu kita muter-muter ya gitu, akhirnya dimuntahkan kembali ke Yope. Hidup kita kan cuma muter-muter, sampai kita berserah penuh, Tuhan tidak akan bawa kita maju. Terus di situ. Ada orang yang pada akhir hidupnya, dengan nafas terakhir terpatah-patah, dia berkata, andai ku taat pada Tuhan. Akhirnya dia sadar. Atau dia berkata, padahal misalnya seorang hamba Tuhan yang jatuh, atau seorang yang dulu pernah ada dalam kebangunan rohani, seorang yang bisa dipakai Tuhan, keluarganya pernah Kristen, tidak tahu lah, pokoknya apalah. Ini bisa siapapun di antara kita. Lalu dia berkata, padahal aku tuh dulu punya sesuatu yang orang lain inginkan. Dulu itu aku berada di tempat yang dirindukan begitu banyak orang. Aku dulu tuh dipakai Tuhan. Tuhan tuh serta sama aku. Andai kata aku tidak pernah meninggalkan tempat itu, detik dia lemas, menyesali kesalahannya, dan menginginkan Tuhan yang sama yang dia inginkan di masa muda sebelum dia berubah rupa, berubah warna. Kayak seperti Simpson itu. Akhir hidupnya kan dia berkata, biar aku mati aja sama semua. Mata sudah gak bisa kembali, udah dicungkil. Anda kira 3.000 orang Filistin yang mati dengan dia itu banyak? Kalau dia taat sama Tuhan, itu sudah 30.000 Raja Filistin dia bunuh. Tapi Tuhan itu dengarkan, detik di mana hati orang berbalik dan berkata, ngerti aku sekarang, berserah penuh. Sekarang aku paham isi hatimu. I understand you. I understand what you want. Tapi mungkin dia kehabisan waktu. Satu hal tidak ditebus oleh Kristus adalah time. Misalnya dia sudah di ranjangnya, atau sudah tua, dan dia berkata, andai saja. Saya pernah sebagai hamba Tuhan lihat orang gini mati. Dengan senyum di wajahnya. Maka Allah akan menganggap dia seperti penatua-penatua, seperti Abraham, seperti Musa yang memandang dari jauh tanah Kanaan. Dia sendiri gak masuk. Tempat itu Tuhan pindahkan ke orang lain. Elia yang minta mati, segera setelah itu urapannya dipindah ke Elisa kan. Tuhan akan pindahkan, tapi Tuhan tidak akan marah. Dia masuk ke sorga dalam kondisi term bagus dengan Tuhan, dan dia masuk itu, mungkin dia dengan menangis di pinggiran sebelum masuk ke gerbang. Tuhan akan pakai sapu tangannya Tuhan sendiri untuk menghapus lap air matanya, karena masuk lewati gate atau gerbang, tidak ada air mata. Mungkin dia di situ nangis habis. Tuhan berkata, it's okay nak, ada orang lain yang aku utus untuk menggantikanmu. Akhirnya kamu yang penting bagi Tuhan, kamu tahu isi hatiku sebelum kamu mati. Dipeluk, dielap, masuklah dalam sukacita Bapakku. Kehilangan pahala ya, tapi masuklah. Paham maksud saya? Ada orang yang buang waktu hari pertama, hari ketiga baru tobat. Ya nggak apa-apa, cuman hari 2 dan 1 sudah hangus loh. Udah hangus. Tetap Tuhan terima, tapi Tuhan akan proses kita sampai kita ngerti isi hatinya. Sebelum kita ngerti, diputer-puter, digiling-giling, diulak-ulak sama Tuhan. Sampai bertekuk. Now you understand me? Yes,
Yes. Tuhan kata, it's okay, I love you. Itu Tuhan kita. Maka ikan memuntahkan Yunus ke ayat 1, pasal 1, Yope, ground zero. Yunus buang waktu. Toh tetap harus taat. Muter dulu 40 tahun di padang gurun. Toh masuk ke Kanaan. Toh harus langkah harus langkah ke 1 masuk Yeriko dulu. Toh tetap harus melangkah. Kebaktian 3 nanti saya jelaskan. Jangan taat setengah hati. Semoga ini jadi berkat buat Anda, mencelikkan mata, Anda mengenal Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Thank you, Jesus. Saudara diberkati Tuhan? Nyanyi apa ya kira-kira? Yes, that's very good. Nangkan hatimu. Terus? Bukannya akulah. And there I find you in the mystery.